Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Abdul Rahim, mahasiswa Universitas Bina Nusantara atau BINUS University. Saat ini saya sedang melaksanakan final exam mata kuliah karakter building Pancasila yang salah satu bagian tugasnya adalah melakukan presentasi tentang proyek dalam mata kuliah karakter building Pancasila. Studi permasalahan berbagai masalah struktural menghalangi kemajuan UMKM seperti keterbatasan dalam akses pembiayaan, rendahnya pemahaman tentang teknologi digital, kurangnya pengetahuan tentang manajemen bisnis, dan kesulitan dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Situasi ini membuat banyak UMKM terjebak dalam kategori mikro dan tidak mampu untuk naik kelas ke tingkat usaha menengah atau besar. Masalah yang dihadapi UMKM ini berhubungan langsung dengan kemiskinan di Indonesia. Ketika UMKM tidak mengalami pertumbuhan, hal ini berakibat pada rendahnya pendapatan pengusaha, terbatasnya peluang kerja baru, dan lambatnya pertumbuhan ekonomi di level masyarakat. Ini bertentangan dengan sasaran SDG 1 yaitu tanpa kemiskinan, yang menginginkan penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Permasalahan saat ini, mahasiswa sebagai bagian dari kelompok terdidik memiliki tanggung jawab moral untuk turut serta dalam upaya pembangunan masyarakat. Dalam lecture notes 1 Karakter Building Pancasila 2024 dijelaskan bahwa mahasiswa bukan generasi pembaru yang seharusnya memikul tanggung jawab besar dalam memperbaiki keadaan masyarakat yang jauh tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan. Hal ini sejalan dengan peran mahasiswa dalam mendukung pemberdayaan UMKM sebagai upaya konkret pengentasan kemiskinan, sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk pelaku UMKM yaitu mengidentifikasi serta menganalisis masalah nyata yang dihadapi UMKM di Indonesia dalam rangka pengurangan kemiskinan. Dan untuk mahasiswa terkait 3 butir BGA melalui proyek ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif dalam mengidentifikasi permasalahan UMKM, khususnya dalam hal promosi digital. Manfaat proyek ini dirancang untuk menumbuhkan kesadaran sosial mahasiswa terhadap kondisi nyata di masyarakat, terutama tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM kecil. Jenis penelitian, melakukan penelitian melalui observasi dan wawancara. Data penelitian ditulis dalam bentuk refleksi pribadi terkait hasil wawancara dan hubungannya dengan nilai Pancasila dan SDGs. Dan hasil temuan di lapangan, UMKM memiliki peran strategis dalam upaya mengurangi angka kemiskinan. Hal ini karena UMKM bersifat padat karya, memanfaatkan potensi lokal, serta memiliki tingkat adaptasi yang tinggi. Pemikiran ini sejalan dengan konsep ekonomi yang dikemukakan oleh Muhammad Hatta yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Solusi yang ditawarkan yaitu peningkatan kapasitas, kemudahan akses pembiayaan, digitalisasi, dan reformasi birokrasi. Keterlibatan saya dalam proyek UMKM Go Digital khususnya melalui sesi wawancara dengan Ibu Hafifah, pemilik kursus komputer lab komputer Sergei, telah memberikan pemahaman yang mendalam dan membuka wawasan saya terkait penerapan atribut BGA
Pengalaman ini secara langsung mengasah kemampuan social awareness saya. Sebelum proyek ini, saya memahami isu kemiskinan dan tantangan UMKM secara teoretis. Namun, berdialog langsung dengan Ibu Hafifah menyadarkan saya betapa nyata dan mendesaknya kebutuhan akan literasi digital di tingkat akar rumput. Saya melihat langsung semangat beliau untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sekitar, meskipun usahanya sendiri masih menghadapi kendala promosi yang konvensional dan kebutuhan akan pelatihan manajemen. Hal ini memperkuat empati dan kepedulian saya untuk berkontribusi nyata dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, temuan dari wawancara tersebut mendorong pengembangan kemampuan critical and creative thinking saya. Mengetahui bahwa masalah utama Bu Hafifah adalah jangkauan promosi yang terbatas. Saya dan tim ditantang untuk merancang solusi yang tidak hanya efektif, tetapi juga praktis dan mudah diterapkan. Proses ini yang melahirkan ide akun Instagram edukasi di akun UMKM Go Digital 2025. Secara pribadi, saya ditugaskan untuk merancang konten mengenai taktik fear of missing out atau FOMO dan urgensi untuk meningkatkan penjualan. Sebuah solusi kreatif yang saya yakini dapat langsung diaplikasikan oleh pelaku UMKM seperti Bu Hafifah. Keterkaitannya terhadap PBL SDG nomor 2 tanpa kemiskinan, dampak sosial dan nilai Pancasila. Meskipun SDGs nomor 2 secara spesifik berfokus pada pengentasan kelaparan, kemiskinan seringkali saling terkait dengan kurangnya akses terhadap pendidikan dan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja. Dalam konteks ini, usaha Bu Hafifah berkontribusi pada SDGs nomor 2 melalui jalur tidak langsung namun signifikan. Peningkatan keterampilan dan daya saing kerja. Motivasi Bu Hafifah untuk meningkatkan literasi komputer masyarakat sejalan dengan upaya memberdayakan individu agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Dengan menguasai komputer, masyarakat memiliki modal tambahan untuk mencari pekerjaan tambahan, meningkatkan peluang karir, dan pada akhirnya keluar dari lingkungan kemiskinan atau mencegahnya. Akses ke informasi dan peluang ekonomi. Di era digital, akses dan kemampuan menggunakan komputer adalah kunci untuk mengakses informasi. Peluang bisnis online, serta pendidikan lebih lanjut. Dengan menyediakan kursus komputer, Lab Komputer Sergai membuka pintu bagi masyarakat untuk menjelajahi potensi ekonomi yang sebelumnya tidak terjangkau karena keterbatasan teknologi. Pemberdayaan ekonomi lokal. Usaha ini juga berkontribusi pada ekonomi lokal dan dengan menyediakan lapangan kerja. Bagi Bu Hafifah sendiri, instruktur maupun karyawannya, serta meningkatkan kemampuan produktif masyarakat di sekitarnya. Dampak sosialnya, usaha Lab Komputer Sergai memiliki beberapa dampak positif di masyarakat. Peningkatan literasi digital. Ini adalah dampak paling langsung. Meningkatnya literasi digital masyarakat berarti mereka lebih siap menghadapi tantangan era modern. Tidak hanya dalam pekerjaan tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mengakses layanan publik, online, berkomunikasi, dan lain-lain. Mengurangi kesenjangan digital. Di daerah pedesaan seperti Sergai, akses dan kemampuan menggunakan komputer mungkin masih terbatas. Usaha ini berperan dalam mengurangi kesenjangan digital antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Menciptakan lingkungan belajar. Lab Komputer Sergai menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan diri di komunitas yang dapat memupuk budaya belajar berkelanjutan. Nilai-nilai Pancasila. Usaha Bu Hafifah secara implisit mencerminkan beberapa nilai Pancasila. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dengan meningkatkan literasi masyarakat,
Usaha ini berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan, yang merupakan akses bagi persatuan dan kemajuan bangsa. Antusiasme masyarakat menunjukkan adanya kebutuhan bersama yang bisa dipenuhi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasyarakatan dan perwakilan. Meskipun tidak secara langsung, inisiatif Bu Hafifah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan keterampilan komputer adalah bentuk kepedulian terhadap aspirasi rakyat. Ketika usaha ini berkembang dan melibatkan lebih banyak pihak, misalnya pemerintah daerah, untuk perizinan, nilai musyawarah dapat diterapkan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usaha ini berusaha memberikan akses yang lebih merata terhadap pendidikan dan keterampilan yang berkualitas, yang merupakan bagian integral dari keadilan sosial, memberdayakan masyarakat dengan skill komputer, membantu mereka bersaing secara adil di pasar kerja, dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak, yang pada akhirnya mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Sekian dari saya tentang presentasi ini, dan saya tutup dengan ucapan terima kasih atas perhatiannya. Tidak ada kata terima kasih yang terlalu kecil, setiap ungkapan terima kasih adalah bentuk penghargaan.